Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang baru memiliki anak setelah 12 tahun menikah. Eh, Halo. halo, halo. Oh, ya C, ini mau tanya C, apa pengalamannya CC untuk mendapatkan anak? Soalnya kan pernah cerita kayaknya lama gitu, gimana bisa diceritain? Iya, ya memang dari awal sih waktu mulai merit itu kita, awalnya memang mau nunda dulu pengen punya anak nih. Jadi ya, kita jaga kurang lebih 1 tahun lah. Setelah 1 tahun, eee, kita ya ini udah, apa namanya, ya udah ready lah ya, siap mau punya anak. Cuman ya belum dapet-dapet. Soalnya kan dari awal aku sendiri kan ada problem sama hormon ya, jadi kan nggak tiap bulan rutin dapat datang bulan gitu. Jadi, datang bulannya nggak rutin gitu. Nah, terus problem keduaku itu aku, ada diabetes. Jadi Mhm. diabetesku agak tinggi. Nah, terus sama dokter ya sempet sih tanya dokter, "Dok, ini kalau misalnya, mau program punya anak ini apa kalau misalnya diabetes tinggi?" Terus disaranno suruh suntik insulin gitu. Nah, kalau suntik insulin ya agak takut sih, maksudnya, tiap hari harus disuntik terus kan ya lumayan ya, maksudnya aduh agak mikir sih habis itu. Terus, apa namanya, kan dokternya juga bilang kalau misalnya kamu diabetes terus minum obat, oral itu biasanya, kebanyakan nggak jadi kandungannya, maksudnya itu, biasanya nggak gampang hamil gitu. Ya itu, terus akhirnya ya udah wes pasrah ae wes gitu. Terus ya aku ya sama suami ya kebetulan apa namanya ya, ini sih maksudnya ya nggak sampai, eee, sampai, sampai getuh gitu ya, maksudnya sampai stres gitu enggak sih, ya Santai kita sih aja. nyantai aja sih, heeh. Ya sama inilah pasrah ambek Tuhan, ya kalau misalnya Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau nggak dikasih pun ya tetap puji Tuhan lah, maksudnya ya pasti Tuhan tetap pelihara. Mhm. Itu, Berarti waktu itu usia sih. pernikahan ke berapa aja baru punya anak itu? Baru, eee, ini sih, usia pernikahan ke-11 itu aku hamil, tahu kalau hamil, terus masuk usia pernikahan ke-12 melahirno, Oh, gitu. berarti Ya, sepanjang 11 tahun itu kan kayak ya nggak nyangka ya, maksudnya ya wis biasa, asalnya biasa aja, terus tiba-tiba di tahun yang ke-11 kali ya, itu nggak program ya? iya, enggak, sama sekali enggak program, Nggak. gitu. Cuman ya memang waktu itu sempet setahun terakhir itu Mhm. aku ikut, kayak, maksudnya kayak clubhouse gitu ya. Jadi member-e clubhouse. Jadi ada kayak olahraga nih, terus renang, ada jacuzzi, sauna, itu jadi waktu itu setahun terakhir itu rutin. Hampir seminggu itu 2 sampai 3 kali itu rutin olahraga, terus, ya jacuzzi-an, saunaan, gitu. Nah itu setahun terakhir itu Tapi itu setahun terakhir rutin. yang ikut, apa namanya, kayak, olahraga itu bukan untuk mau niatan program, enggak ya? Nggak ada Enggak hubungannya ya sebenarnya ya? enggak ada niatan Gaya sih hidup kok, waktu itu. gaya hidup aja ya kali ya? Iya, gaya hidup tok, gitu. 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 Nah, selama sepanjang perjalanan 11 tahun pernikahan tuh kan pasti banyak pertanyaan dari orang-orang, apalagi kan keluarga juga misalnya dalam pertemuan keluarga itu tanya, "Kapan ini kok belum ada momongan?" Kan pasti Mhm. banyak yang tanya gitu. Nah, itu gimana, dari pihak Cece atau pihak suami itu menyingkapinya gimana? Iya, ya memang banyak yang tanya, "Kapan ini, kapan? Kapan punya baby?" Gitu toh. Terus itu ya dia anu ae, dibawa santai ae. Jadi ya dijawab, "Ya belum, masih bikin," gitu. Ya dibawa santai sih. Jadi kalau misalnya sampai stres, sampai habis itu pulang dipikiri, ya enggak juga sih. Jadi ya dibawa santai, terus malah kalau guyon-guyon sama temen gitu, "Ya udah kita nanti bikin sama-sama ini, panti jompo sama-sama, jadi kita tua bersama." Gitu. Jadi udah prepare. Oh, jadi
Jadi, apa namanya, udah nggak sampai tipenya Cece ini berarti nggak yang mikiri banget kalau misalnya omongan orang juga, nggak mikirin, ya udah kalau andai kata nggak dikasih anak pun ya udah gitu ya, jadi ya? Ya, ya kita sih orangnya lebih nyantai ya, nggak sampai, apa, ngotot gitu sampai ngedu. Ya kita sih soalnya mikir ya pasti ada alasan Tuhan belum ngasih kita anak itu ya pasti ada alasannya. Ya itu sih, cuman ya nggak sampai, wah sampai ya apa gitu, enggak lah, Oh, gitu ya. iya. Kita inilah cuman aku satu hal yang aku inget gitu, aku ya doa juga sih gitu Mhm. loh, doa. Ya cuman ngomong gini, "Tuhan, kalau memang kamu kasih anak, tolong jangan sampai di umur 40 ke atas," gitu. Oh, gitu. Syaratnya itu tok. Oh, gitu. Soalnya udah ketuaan, udah 40 lebih. Ternyata pas hamilnya 39, umur Oh, paham. 39 pas hamil. Oh, iya. Pas selisih 1 bulan aku ulang tahun ke-40, 2 bulan kemudian anakku lahir. Jadi ya pas 40 Pas dikasih. persis. Oh, iya. Iya. Ya, C. Nah, berarti apa terus setelah perjalanan panjang itu akhirnya bisa punya anak tuh apa yang Cece rasakan? Ya, sing pasti sih ya, aku sih kerasane kayak ya dikasih tanggung jawab besar gitu dari Tuhan ya buat didik seorang anak jadi sampai, besar, sampai punya karakter sing bagus itu juga nggak gampang ya. Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak, apa namanya, pengaruh-pengaruh dari media internet lah, sosial media, atau dari TV itu kan macam-macam. Hmm. Ya, pertama sih agak takut sih, pertama, waktu begitu dapat kabar, "Iya kamu hamil," itu kaget. Terus Hmm. ya setengahnya ya takut gitu ya, aku bisa nggak ya didik ini ya, aku bisa nggak ya besarno ini ya, anak ini ya?" Gitu. Itu sih awalnya. Ya, terus anu ya lama-lama sih akhirnya ya ini sih ya percaya lah kalau Tuhan memang kasih, ya Tuhan pasti, kasih kita, kemampuan ya buat didik anak ini gitu. Oke, Itu C. sih. Oke, C. Sekarang pesan-pesannya Cece buat pasangan-pasangan yang sudah lama menikah, yang belum punya anak itu kira-kira apa ya, kira-kira dari Cece? Kalau pesanku sih ya jangan menyerah sih, Tuhan juga pasti punya rencana. Apapun rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita sih, itu. Ya jangan sampai patah semangat hanya karena, omongan dari orang gitu, karena, eee, omongan orang itu nggak bisa, apa namanya, maksudnya hidup kita itu nggak tergantung dari omongan orang, gitu. Jadi yang tahu, kesusahan kita atau kesenangan kita ya cuman kita sendiri dan Tuhan gitu ya yang Hmm, tahu apa namanya, kemampuan waktunya. kita gitu sampai mana gitu. Itu sih. Oke, C. Ya, C. Terima Mhm. kasih loh, C. Udah berbagi. Sama-sama. Oke, Sama-sama supaya jadi berkat juga. ya, C. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.